Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak kelas 5 SDN 02 Kampung Pondok yang Bapak sayangi, kembali kita bertemu dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 5. Sebelum kita lanjutkan belajar, mari sama-sama kita berselawat dan berdoa kepada Allah agar kita senantiasa menjalankan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sering berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti diakui menjadi umat beliau dan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, demi menghemat waktu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita kali ini melalui video pembelajaran. Setelah sebelumnya kemarin kita telah belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas dan Ilyasa, ya, Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, dan sekarang terakhir adalah kisah teladan dari junjungan umat, manusia teladan, manusia akhir, Nabi akhir zaman, penutup sekalian Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan fokus kepada kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sendiri adalah Nabi kita, Nabi dari umat akhir zaman ini, itulah kita. Ini tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam urutan yang ke-25 dari semua Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, mulai dari Adam ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Bapak yakin dan percaya anak-anak Bapak pasti sudah banyak yang tahu, karena sudah kelas 5, dari kelas 1 bahkan dari TK telah diajarkan sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Tinggal lagi setiap tahunnya dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 akan diulang-ulang lagi, karena begitu pentingnya kita mempelajari sejarah dan begitu pentingnya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW mengajarkan apa yang telah ditinggalkannya. Nabi Muhammad itu, anak Bapak, lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Kenapa disebutkan gajah? Pasti anak Bapak sudah tahu, karena saat Nabi lahir ada pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tidak jadi karena dikirim pertolongan oleh Allah. Jadi 12 Rabiul Awal tahun gajah itu kalender Hijriah. Kalau kalender Masehinya 20 April 571 Masehinya. Catat itu ya anak Bapak ya. Dia lahir sebagai yatim karena dalam kandungan, menurut keterangan masih 2 bulan kandungan, ayahnya telah meninggal, yaitu bernama Abdullah. Ibunya Aminah binti Wahab. Dia keturunan dari orang terpandang, orang mulia dari suku Quraisy. Di saat ayahnya meninggal, ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali hanya beberapa ekor onta saja. Ini secara garis besar saja anak Pak ya, melalui video pembelajaran ini. Karena juga seperti yang telah Pak sampaikan tadi, kita mungkin telah banyak juga mengetahui sejarah Nabi. Sekarang kita mengulang secara global lagi dan membahasnya, dan kita diskusikan. Kalau ada yang ragu silakan ditanyakan. Jadi setelah dia lahir dari kandungan Aminah, berumur 2 tahun, ibunya menjelang umur 2 tahun dia disusui oleh ibu susuannya yang bernama Halimah. Karena ada kejadian, diserahkan kembalilah di umur 2 tahun kepada ibunya Aminah. Nabi kecil kerjanya mengembala kambing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan jujur, cerdas, rajin, patuh. Saking terkenal jujurnya, Nabi kita itu digelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Dapat dipercaya. Sehingga dengan
kejujurannya inilah nanti suatu saat Siti Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad, suka dia kepada Nabi Muhammad, maka terjadi pernikahan antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, walaupun umurnya jaraknya 15 tahun lebih tua Siti Khadijah daripada Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan Nabi waktu sebelum menikah adalah berdagang, termasuk bekerja dengan Siti Khadijah. Di saat umur 40 diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi mulai berdakwah agar menyembah Allah, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan menyembah berhala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah, sehingga banyak para kabilah-kabilah Quraisy membencinya, termasuk Abu Jahal, bahkan pernah dilempari dengan kotoran saking bencinya orang kepada Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad? Apakah Muhammad membalas? Tidak, diterima dengan sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang berniat jahat kepadanya diberi petunjuk. Nah, Nabi Muhammad SAW ini mempunyai kebiasaan berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Ada bahasa mengatakan bersemedi, bersunyi-sunyi, beribadah di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan di Gua Hira. Jarak antara Gua Hira dengan Mekah ini kira-kira 5 km. Jadi dari Mekah ke Gua Hira lah Nabi pulang balik terus untuk melaksanakan berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada hari ke-17 di bulan Ramadan turunlah wahyu di Gua Hira itu. Dengan ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Sampai berulang-ulang diajarkan Jibril, dijawab oleh Nabi, saya tidak pandai membaca, kata Rasulullah. Diulang lagi Iqra sampai ayat kelima surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat pertama turun. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, anak bapak yang bapak sayangi, jadi Nabi itu orangnya pemberani. Walaupun apapun tantangan dalam berdakwah, Nabi tidak gentar. Walaupun nyawa tantangannya, Nabi terus berdakwah agar mengajak orang Quraisy saat itu untuk beribadah, untuk mengakui Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat itu sebelum Nabi diutus, orang masih banyak menyembah berhala, hanya hukum yang kuat yang di atas, yang kuat yang menang, yang paling berkuasa lah yang menguasai Arab waktu itu atau kota Mekah. Bapak yang bapak sayangi, jadi itulah sejarah ringkas kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Muhammad yang sebenarnya sangat panjang sekali. Di antara yang perlu kita petik adalah yang perlu kita contoh adalah tirulah kebiasaan, sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai dari rajin bekerja, mulai dari kecil, cerdas, suka membantu pamannya, membantu ibunya, berdagang, berdikari, jujur. Ini sangat penting sekali. Karena kejujuran inilah orang banyak memeluk agama Islam. Karena kejujuran Muhammad inilah Siti Khadijah suka kepadanya sehingga menjadi istri Rasulullah SAW. Sehingga saking jujurnya di Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nabi itu pemaaf, walaupun ada orang melempari dengan kotoran, dia tidak membalas karena Nabi pemaaf, peduli, kasih sayang antara sesama, sama orang fakir miskin, apalagi terhadap anak yatim, Nabi Muhammad sayangi. Karena Nabi Muhammad lahir ke dunia juga seorang yatim. Nah, itulah beberapa hal. Silakan anak bapak jabarkan, banyak lagi contoh sifat teladan yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat anak bapak pahami dengan baik dan dapat kita diskusikan. Kalau ada yang ragu ingin bertanya, kirimkan pertanyaan melalui WA bapak. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.